wabarakatuh. Saya Lalu Satria Januar Sukma, peserta Latsar Angkatan 13 tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdinas di Dinas PUPR Kabupaten Lombok Timur. Berikut saya persembahkan video kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Aplikasi ARJIS dalam rangka efisiensi pengelolaan data pada bidang pengairan. Kegiatan pertama mengusulkan penyusunan database jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Lombok Timur. Tahapan pertama, konsultasi dengan atasan atau mentor terkait dengan penyusunan database. Di sini, saya menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan aktualisasi, kemudian mendengarkan dan mencatat saran dan masukan dari mentor. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah konsultasi dengan masing-masing kepala seksi dan rekan kerja yang ada di bidang pengairan. Di sini, saya menjelaskan maksud dan tujuan juga dari kegiatan aktualisasi dan mencatat saran serta masukan dari masing-masing kepala seksi dan rekan kerja yang ada di bidang pengairan. Kegiatan kedua, menetapkan sistem database yang akan digunakan dan batasan datanya. Tahapan pertama, menetapkan ruang lingkup batasan data yang akan disusun selama masa habituasi. Di sini, saya menetapkan batasan data yang akan dibuat berdasarkan Permen PU nomor 14 tahun 2015, ada 107 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Timur. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data dari berbagai macam sumber di bidang pengairan. Pada tahap ini, saya mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan format data SHP seperti data teknis masing-masing daerah irigasi dan data tracking yang bisa menjadi acuan untuk digitasi peta dalam pembuatan SHP. Tahapan selanjutnya yaitu sinkronisasi data. Pada tahap ini, data yang sudah saya peroleh dari berbagai sumber kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk dijadikan bahan acuan pembuatan data SHP pada aplikasi ARJIS. Kegiatan ketiga, pembuatan data SHP menggunakan aplikasi ARJIS. Tahapan pertama yaitu menginput data tracking titik koordinat bangunan utama dan data tracking lahan sawah beserta saluran dan bangunan pelengkapnya pada masing-masing daerah irigasi ke aplikasi ARJIS. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan digitasi pada peta sawah, saluran dan bangunan pelengkapnya pada masing-masing daerah irigasi yang ditinjau. Pada tahap ini, data yang sudah diinput ke dalam aplikasi ARJIS kemudian didigitasi untuk pembuatan format data SHP yang akan dibuat. Tahap selanjutnya yaitu menginput data teknis pada masing-masing format data SHP yang telah dibuat. Pada tahap ini, data teknis yang sudah dikumpulkan dalam bentuk Excel kemudian diinput ke masing-masing data SHP yang sudah dibuat sebagai informasi data yang akan tercantum pada masing-masing data SHP tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu konsultasi dengan atasan atau mentor. Pada tahap ini, hasil data SHP yang sudah dibuat, kemudian saya konsultasikan kepada atasan atau mentor dan mencatat apa masukan dan saran dari atasan atau mentor. Kegiatan keempat, pembuatan data KMZ KML daerah irigasi untuk kebutuhan navigasi di lapangan. Tahapan pertama, mengubah data SHP ke format KMZ KML. Tahapan kedua, plotting data KMZ KML ke dalam aplikasi Google Earth. Pada tahap ini, data KML KMZ yang sudah didapat kemudian diinput ke dalam Google Earth untuk melihat sebaran data yang sudah dihasilkan. Tahapan ketiga, penggabungan file data KMZ KML. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan data yang akan dibawa di lapangan diefisiensikan menjadi satu file data saja. Tahap keempat, membuat tempat penyimpanan file dalam bentuk folder penyimpanan. Tahap kelima,
konsultasi dengan atasan atau mentor. Pada tahap ini, hasil data KML, KMZ yang sudah dibuat, kemudian dikonsultasikan kepada atasan atau mentor dan mencatat apa masukan dan saran dari atasan atau mentor. Kegiatan kelima, evaluasi hasil kegiatan aktualisasi. Tahap pertama, uji coba lapangan dari hasil KMZ KML yang sudah didapat. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh keakuratan hasil data KMZ KML yang sudah dibuat untuk dijadikan navigasi di lapangan. Tahapan kedua, melakukan perbaikan atau penambahan data KMZ KML. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi data KMZ KML yang sudah diuji coba, kemudian dilakukan perbaikan dan penyempurnaan data agar datanya dapat digunakan kembali untuk keperluan navigasi di lapangan. Tahapan ketiga, melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor. Data KMZ KML yang sudah dibuat kemudian dikonsultasikan kepada atasan atau mentor untuk mendapatkan persetujuan, masukan, serta saran terhadap hasil yang sudah didapat. Kegiatan keenam, membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Menyusun laporan hasil aktualisasi. Dan tahapan yang terakhir, yaitu membuat video kegiatan aktualisasi. Tahapan selanjutnya yaitu konsultasi dengan atasan atau mentor. Pada tahap ini, hasil data SHP yang sudah dibuat, kemudian saya konsultasikan kepada atasan atau mentor dan mencatat apa. Sekian video kegiatan aktualisasi saya yang saya tampilkan.